Go. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di pertemuan secara daring ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat nur dan hidayahnya sehingga bisa bertemu di ruang Zoom ini. Dan juga tak lupa, mari kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada sore hari ini, sebelum nanti kita akan diskusi terkait dengan proses pembelajaran, sebelumnya marilah kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih dan untuk berikutnya sambutan. Untuk sambutan yang pertama kami persilahkan kepada Ketua DPD PTGMI Jawa Tengah, pada Bapak Dharma Wahyu Edi, kami persilahkan. Monggo Bapak. Matur suwun Pak Kaprodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup terdengar, ya. Jelas. Dengar, Pak. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Diah Fatmasari MDSC, yang saya hormati Pak Kaprodi D4, Bapak Sulurjoyo Sukendro SSIT MKes, yang saya hormati seluruh sivitas Pak, ya mungkin. Pak Sekjur nggak ada Pak Sekjur ya? Ada, Prof, ada. Ada Pak Sekjur, Pak Didi. Oh, lah kok nggak lihat saya? Mohon maaf, saya lumpati makan ini. Ngumpet itu Pak Sekjur. Lagi, kok rakyat Saya capek. Yang saya hormati Pak Sekjur, Pak Prasko, SSITMH, mohon maaf tidak kelihatan di gambar. Yang saya hormati mungkin seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir tetapi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bu Lewi selaku Sekretaris DPD PTGMI Jawa Tengah. Dan yang saya banggakan seluruh teman-temanku calon mahasiswa RPL D4 kelas kerjasama antara DPD PTGMI Jawa Tengah dan Polkesmar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya maka kita semua tetap diberikan keberkahan, kesejahteraan, kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu walau secara daring dalam rangka sosialisasi ya atau berdiskusi koordinasi terkait dengan kegiatan rencana pembelajaran kelas RPL D4 ini. Salawat dan salam tak lupa marilah kita panjatkan puja dan sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, para keturunannya, dan sahabat serta kita semua. Semoga kita beserta keluarga kita adalah orang-orang terpilih yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamah. Kelak amin, Allahumma amin. 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 Bapak Ibu, teman-temanku semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu ya, berkoordinasi. Ini satu rangkaian penting Bapak Ibu ya, terutama untuk teman-temanku yang rencananya akan mengikuti kelas pembelajaran RPL D4 ini. Karena berdasarkan pengalaman, jadi kita ini sudah gelombang 2 ya, atau angkatan kedua, di mana angkatan pertama kemarin tahun 2024 kurang 2 kelas ya, kurang lebih 80-an peserta, dan yang ini insya Allah nanti sekitar 75 sampai 78-an peserta. Ini merupakan gelombang kedua. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan upaya saya atau upaya kami di DPD PTGMI Jawa Tengah dalam rangka menjembatani anggota yang berkeinginan meningkatkan kualitas ya dengan cara menempuh studi mendapatkan gelar sarjana terapan D4 TGM. Tapi begini Bapak Ibu ya, langsung saja ya kita agak sedikit ke hal-hal yang agak krusial ya. Jadi pengalaman angkatan pertama ini yang menjadikan pembelajaran
kami supaya kita lebih berhati-hati ya. Yang perlu saya jelaskan pertama kali, pembayaran untuk mahasiswa nantinya itu diserahkan kepada bendahara DPD. Nah, pengalaman yang lalu saya itu mendengar kata-kata yang kurang menyenangkan. Mengapa DPD kok campur tangan pembayaran pembayaran RPL kok dibayarkan ke DPD gitu ya. Jadi ini namanya kelas kerjasama Bapak Ibu. Kalau saya boleh ya, kalau boleh diperbolehkan Prof. Diah dan Pak Sekjur dan Pak Kaprodi, sudah kita serahkan saja langsung kepada Poltekkes. Tetapi memang atas kesepakatan bersama, sehingga kita di DPD juga bisa ikut melakukan monef terkait dengan kegiatan ini secara lebih baik. Maka memang disepakati pembiayaan ini diserahkan awalnya ke DPD. Tetapi jangan khawatir, sudah ada rincian RAB-nya, semua itu nanti akan terbelanjakan habis ya. Jadi dalam hal ini tidak ada istilah DPD dalam hal ini mengambil keuntungan. Jadi kemarin itu di angkatan pertama saya mendengar hal semacam itu. Saya menyayangkan karena saya tahu pasti yang ngomong ini yang pada waktu sosialisasi semacam ini tidak hadir gitu. Jadi sehingga informasi yang mestinya sampai itu tidak bisa ditelaah, tidak bisa diterima dan apalagi ditelaah dengan baik. Untuk itu teman-temanku semuanya, para TGM, mari nanti kita cermati ya, kita cermati bersama kemudian apa nanti yang disampaikan oleh Polkesmar terkait dengan bagaimana nanti sistem pembelajarannya, kemudian bagaimana nanti sistem pembayarannya, bagaimana kurikulum ataupun model studi yang nanti akan jenengan tempuh itu seperti apa. Apabila ada ketidakjelasan, tanyakan, tidak usah ragu-ragu. Kita berdiskusi secara enak, secara damai di sini ya. Jadi sama-sama enaknya ketika nanti pembelajaran berlangsung itu, kita sudah tidak dipusingkan lagi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita pusingkan. Karena apa? Karena sebetulnya sudah kita diskusikan di awal ini. Begitu. Jadi ini merupakan sosialisasi ya, diskusi sekaligus koordinasi. Nanti sekali lagi tolong dipahami item per itemnya. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita diskusikan di forum ini nanti di pertengahan pembelajaran dipertanyakan lagi. Jadi saya merasa bahwa ini satu hal yang rawan, rentan, dan riskan ini. Karena apa? Karena pengalaman kemarin ya, pengalaman kemarin di angkatan pertama itu terjadi hal-hal yang di luar ya, di luar perkiraan saya, di luar perkiraan kami sehingga kami tidak melakukan mitigasi untuk itu gitu. Nah, untuk ini di kesempatan kedua ini saya sudah melakukan upaya-upaya agar hal-hal semacam itu sebetulnya tidak terjadi. Tetapi sekali lagi undangan yang kita sampaikan yang mestinya dihadiri oleh semua ini baru dihadiri oleh sekitar 50 kurang peserta. Nah, nanti tolong teman-teman yang mungkin bisa menyampaikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita bahas di sini, tolong bisa menyampaikan kepada teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk Prof. Diah, Pak Sekjur, Pak Prasko, dan Pak Sulur, saya mohon bantuannya agar bisa membantu secara maksimal proses pembelajaran ini agar teman-teman saya ini bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya untuk menjadi sarjana terapis gigi dan mulut ya. Tapi tetap saja sisi profesionalitas dan mutu tetap harus menjadi hal yang utama. Demikian Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang kurang pas. Tetapi sekali lagi ini semua saya lakukan demi, percayalah demi kebaikan organisasi kita ini. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, Jawa Tengah ini termasuk salah satu lumbung TGM sarjana. Ya. TGM di provinsi lain belum sebanyak di tempat di kita di Jawa Tengah. Demikian Prof. Diah, Pak Prasko, Pak Sulur, dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi apabila ada tutur saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, Saya sampaikan kepada Ketua DPD PTGMI Jawa Tengah, Bapak Dharma Wahyu Edi yang telah memberikan sambutan. Dan untuk selanjutnya, eh, sambutan dari Ibu Ketua Jurusan, Ibu Profesor Dr. Gigi Dia Fatmasari MD SC. Monggo, Bu Prof. Iya, Pak Sulur. Izin ya, mohon maaf tadi Pak Didi, Pak Dharma, saya tadi off kami ini karena perjalanan ini juga tinggal 20%, saya kok lupa bawa power bank. Mudah-mudahan bisa ini, tapi bentar lagi mau sampai rumah ini, udah mau jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Didi, wabarakatuh. Bapak Dharma Wahyu Edi, sebagai Ketua PTGMI Provinsi Jawa Tengah yang tadi menjadi lumbung sarjana terapan ya Pak, hebat luar biasa Pak. Semangat dari Pak Didi sebagai Ketua PTGMI. Jadi ada apa ya? Ada tanggung jawab moral ya Pak Didi ya untuk Betul, peningkatan Prof. SDM ya, peningkatan Betul, betul. SDM. Dan memang eh, ada kesempatan ini ya RPL kelas kerjasama itu ya memang Pak Didi cepat nih menangkapnya Pak Didi. Saya cukup ini juga sih surprise juga kemarin Jawa Tengah sudah 80 ini ada lagi. Kemarin rencana kan kita mau DKI dan Denpasar ya yang sudah ngoyak-ngoyak juga ini tapi ternyata kalau memang Jawa Tengah memang ini ya yang lebih dekat yang dalam satu lingkup kita lah kita dulukan. Ya, Dan matur Pak suwun. Pak Sulur, Pak Prasko, Mbak Lewi, dan ini saya lihat ini teman-teman ini ada Mas Mubin, Mas ya banyak kenal lah ya, banyak yang ya dulu mahasiswa-mahasiswa kita ya. Selamat ini mau untuk mengikuti kegiatan untuk peningkatan SDM menjadi mungkin teman-teman kan eh, masing-masing orang itu mempunyai apa ya visi ya visi misi di karir kemudian di pekerjaan di ke depan itu mau kalau kantor itu kan ada rensranya, ada pembangunan tur pelita, ada ini ya teman-teman juga pasti mempunyai ini kan. Kadang ada yang gitu loh Pak Didi mikir anakku ya sekolah, ada yang seperti itu. Biar biar nggak bareng dengan anak, ada yang itulah. Ini teman-teman saya beri apresiasi untuk yang mau mau melanjutkan ini pasti banyak pengorbanan, terutama dari sisi biaya, kemudian nanti dari sisi waktu. Tapi kalau menurut saya ini mumpung kesempatannya tuh daring gitu loh. Itu salah satunya kan yang diuntungkan di daring itu ya Pak Didik ya. Kalau Iya, kalau betul. kuliah yang luring kan harus betul-betul hadir di tempat itu di kampus gitu lah Pak bisa gitu kan. Nah ini mumpung ada kesempatan daring mungkin bisa ditangkap dan tadi yang disampaikan Pak Didik tadi tentang anggaran yang disetorkan harus lewat DPD itu memang harus seperti itu. Karena kami tidak boleh dari Poltekkes tidak boleh sebagai ini untuk keuangan, jadi harus lewat DPD. Itu anggarannya bukan anggaran biaya UKT ya. Jadi nanti sistemnya kan ada dua, pembayaran SPP dan yang non SPP gitu kan. Dulu namanya SPP. Nanti akan lebih detail mungkin akan disampaikan Pak Sekjur dari sisi untuk anggaran. Kalau yang dari sisi BBM nanti akan disampaikan oleh Pak Sulur. Eh, Tadi seperti saya sampaikan, memang ini kesempatan kesempatan mumpung apa ya, mumpung ada proses pembelajaran seperti ini diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi Aduh, nge-lag Bu Prof. Tapi kok masih Ngelag. nyambung. Oke. Oke, kita itu seperti saran Pak Didik tadi, halo, Halo, Prof. sebentar, Siap. sebentar. Ye, masih sudah Makasih, bisa makasih. Prof. nyambung. Monggo Maaf, Bu. udah sampai rumah ini loh saya, tak ngecas dulu. Monggo. Jadi mumpung apa namanya ada kesempatan pembelajaran seperti ini kan eh, kami sangat ini nanti Pak Didi dan Pak Sulur sudah saya ini kan Pak Sulur jangan terlalu jangan terlalu ideal sekali harus begini-begini pokoknya tetap tercapai tapi tetap syarat-syarat terpenuhi gitu. Jadi eh, plus minusnya inilah nanti dibuat dibuat tidak tidak terlalu susah tapi juga tidak terlalu mudah. Jadi istilahnya apa ya? Ngono yang ngono yang ojo ngono gitu. Jadi pembelajarannya tetap semua kompetensi, semua wajiban terpenuhi, tapi tetap kita bantu ya. Seperti misalnya skripsi, itu harus ada. Jangan
kan ini kelas khusus, nggak ada skripsi, nggak bisa, karena itu syarat wajib. Cuma nanti kami akan apa ya, melakukan ke dosennya, ini teman-teman kita, ini begini-begini. Jadi tolong dibedakan dengan reguler dari sisi, misalnya skripsinya harus syaratnya harus begini-begini, nanti bisa Pak Kaprodi saya minta untuk eh, lebih diperhalus gitulah ya, tidak terlalu dipersulit gitu. Ya itu mungkin Pak Didik, dan saya setuju juga Pak Didik, jangan ada dusta di antara kita. Ah, Jadi betul. sebelum mulai, sebelum ini silahkan semua disampaikan dan kita jalan itu enak lah. Tadi sampaikan Pak Didik kalau ada yang ngerasani DPD, saya juga kasihan ini DPD sudah sangat membantu kok dirasani seperti itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi Pak Didik. Ini mungkin salah satu mitigasinya itu Pak Didik. Prevensinya di sini ya Pak ya. Hadir Betul, betul. semua, rekaman sampaikan semua, yang menjadi unek-unek sampaikan. Kalau memang tidak siap dari si biaya, dari si waktu, ya ini mungkin bisa ke next, ke berikutnya. Betul, Tapi kan iya. berdasarkan dari pengalaman yang kemarin Jawa Tengah, yang kelas A dan B itu mungkin bisa ditanyakan ya teman-teman bagaimana proses pembelajarannya, itu bisa menjadi inilah untuk teman-teman semua apakah mau lanjut atau bagaimana kita putuskan sekarang, karena minggu depan itu sudah mulai apa, workshop ya Pak Sulur ya, Technical pendaftaran ya, meeting, harus mulai pendaftaran ya Pak, apa namanya Pak, penjelasan technical meeting, pendaftaran technical meeting ya, Iya. ya betul, nanti dari kampus, dari direktorat itu akan melatih langsung teman-teman semua untuk registrasi. Nah, registrasi itu termasuk nanti untuk pembayaran UKT-nya juga. Jadi harus sudah siap gitu. Oke, gitu aja Pak Sulur, Pak Sekjur, Pak Didi, Bu Lewi dari saya, penguatan dari saya. Jadi saya minta teman-teman nanti yang memang ini adalah Pak Didi yang memang concern banget ya untuk ini. Karena nanti belum tentu tahun depan ada lagi. Belum tentu memang ini kan Iya. kebijakan pemerintah masih membuka ini, tapi nanti ke depan ini. Cuma memang teman-teman harus ini ya, BKD-nya harus clear dulu ya Pak Didi ya. Iya, betul, Izin Prof. itu kan harus clear dulu juga, jangan sampai udah kuliah lu BKD-nya nggak mengizinkan apa-apa gitu. Nanti BKD apa istilahnya ya Pak ya? Kepegawaian Iya, ya, BKD iya, ya bener ya. VKD. Ya itu. Betul, Ya, Bu. nanti saya minta tolong Pak Didi juga untuk mengawal itu, jangan sampai ada yang sudah mulai perkuliahan tapi ternyata belum ada izin gitu. Oke. Mungkin Pak Sulur saya masih mengikuti terus ini untuk PBM dan eh, pembahasan keuangan. Nanti sambil kita ini Pak Didi ya, kita kawal ya Pak Didi ya. Iya, siap, Terus Prof. bagi ini kita kawal, tetap itu tadi ya. Jangan ada dusta di antara kita, Ya. dan untuk ngono yang ngono yang ojo ngono gitu. Intinya Ah, ya kita bantu tapi ya jangan terus oh skripsinya jangan langsung apa ijazahnya jadi. Nggak ada yang omongan seperti itu tuh kayaknya kok sudah kurang pas. ini ya. Iya. Ada yang ngomong ini, walah kita nggak usah kuliah, ijazah sudah disiapkan. Nah itu juga nggak enak buat kita. Karena memang betul-betul ini juga ya ujian, ini ya benar-benar ada. Walaupun memang kita bantu juga, tapi tidak berarti harus semuanya harus dipermudah gitu. Oke, Pak Didik, nggih. Terima kasih sekali lagi Pak Sulur untuk waktunya. Saya masih terus bersama. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam ada warahmatullahi 50 Pak, ada wabarakatuh. Nggih. 50. Matur Di, suwun, Prof. Matur Nggih, suwun. nggih Pak Didik sama-sama. Nggih. Matur nuwun Bu Prof yang telah meluangkan waktu dan mungkin Bu Prof juga nanti apa namanya di off cam, tapi beliau juga akan nyimak dan ada kalau yang penting nanti bisa dijawab langsung oleh beliau. Kemudian mohon maaf izin Pak Didik, saya akan menyampaikan terkait dengan eh, perkuliahan dan nanti setelah perkuliahan ada pembahasan juga terkait dengan keuangan dari Pak Sekretaris Jurusan. Kemudian silakan, oh ya untuk supaya tertib, mohon maaf kalau ini untuk sementara saya unmute dulu untuk aktivasinya supaya semua bisa nyimak dengan baik. Silahkan kalau ada pertanyaan disiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah tidak sabar takut lupa ya pertanyaannya boleh dituliskan di room chat. Nanti ada sesi menjawab pertanyaan dan diskusi akan kami luangkan. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman terapis gigi dan mulut di Jawa Tengah, izin saya akan share screen terkait dengan materi yang akan saya berikan. Ini bentuknya memang apa nanti akan saya share juga dalam bentuk eh, apa namanya file. Jadi ini untuk penjelasan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa sekarang
atau yang sebagian dulu di D3-nya dari Poltekkes Semarang, kampus kita sudah banyak berubah. Kalau Bapak Ibu kemarin hadir di kegiatan reuni, tentunya juga akan melihat kondisi yang berbeda. Nah, untuk kegiatan ini memang untuk pendidikan sendiri untuk terapis gigi dan mulut di beberapa aturan yang ada terkait ini yaitu di Permenpan 23/2014 dan Permenkes 20 bahwa untuk pendidikan terapis gigi dan mulut itu ada jenjang diploma 3 dan sarjana terapan. Sehingga kaitannya dengan kegiatan ini Poltekkes Semarang dan profesi PTGMI melaksanakan kerjasama untuk melaksanakan peningkatan keilmuan terapis gigi dan mulut dari jenjang diploma 3 ke jenjang sarjana terapan menggunakan pola yang baru sekarang ada untuk rekognisi pendidikan lampau atau RPL. Nah, terkait dengan RPL ini kaitannya ada beberapa hal yang nanti bisa saya sampaikan karena memang pendidikan yang lalu itu sudah diakui sebanyak 110 SKS, kemudian untuk pendidikan yang akan ditempuh ini adalah sebanyak 37 SKS, sehingga total nanti Bapak Ibu sekalian akan menyelesaikan 144 SKS. Jadi kalau misalnya yang sarjana minimal adalah 140 sampai 150. Nah, itu insya Allah sudah memenuhi kualifikasi. Kemudian terkait dengan rumpun keilmuan juga eh, sesuai dengan Permendikbud 0404 E3 E3 titik 2 garis miring 2015 tanggal 2 Februari 2015 bahwa untuk rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelar lulusan di sini gelar yang akan diberikan yaitu STRKes atau Sarjana Terapan Kesehatan. Kemudian untuk lembaga pendidikan saat ini Poltekkes Semarang itu memiliki 8 jurusan dengan 34 program studi dan 1 program sarjana terapan. Dan untuk prodi terapi gigi sendiri saat ini sertifikasinya yaitu terakreditasi unggul. Kemudian untuk visi misi saya akan lewati untuk profil lulusan juga dan untuk izin penyelenggaraan Bapak Ibu sekalian. Saat ini sedang proses pendaftaran dan nantinya Bapak Ibu sekalian untuk ini terkait dengan legal aspek setelah dinyatakan diterima nanti akan kami usulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan ini akan diproses izinnya nanti bentuknya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, kebetulan yang bisa dilihat saat ini adalah contoh untuk RPL tipe A untuk semester ganjil 2003-2024 yaitu yang kelas Kupang dan kelas Jawa Tengah. Jadi kalau dicek di nomor kaitannya dengan Sierra ini memang yang muncul adalah yang tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang nanti akan diproses setelah Bapak Ibu dinyatakan diterima. Nah, kemudian terkait dengan rekognisi, apa yang direkognisi? Yang direkognisi adalah terkait dengan perkuliahan yang lalu, yang sudah diikuti, yaitu pada saat D3 ini pengakuannya ada 96 SKS, kemudian pengalaman kerja dan materi pengayaan. Jadi pengalaman kerja dan materi pengayaan ini diakui sejumlah 14 SKS. Kemudian untuk pengayaan ada eh, mata kuliah yang akan kami lakukan pengayaan. Kemudian ada 10 mata kuliah dan 1 ada kaitannya nanti sudah mulai nyicil kaitannya dengan pengembangan proposal. Nah, ini adalah salah satu upaya supaya terkait dengan materi itu sudah dari awal dikondisikan seperti tadi yang Ibu Prof sampaikan. Skripsi memang ini salah satu sebagai jenjang pendidikan sarjana harus ada. Jadi tidak bisa eh, harus kami adakan. Adapun kalau terkait dengan materi yang sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar itu sebenarnya merupakan pilihan. Dan kalau untuk yang alih jenjang ini atau yang RPL ini kami tidak memungkinkan. Dan kalau yang pilihan itu sebenarnya jatuhnya sama saja. Artinya ada tugas akhir berupa proyek itu seperti itu dan itu untuk reguler. Kemudian untuk mata kuliah ini di sini di semester 1
ada 11 materi kuliah yang akan diikuti. Kemudian di semester 2 ini ada 3 mata kuliah dan 1 skripsi, termasuk diantaranya pada saat semester 2 ini ada kegiatan apa namanya praktek kerja lapangan, itu seperti itu. Kemudian prosedur belajar di sini. Nah, ini yang kami tekankan ya Bapak Ibu. Kami tulisnya di sini adalah terkait dengan hari pembelajaran. Jadi komitmennya adalah Bapak Ibu setiap hari harus menjadwalkan komitmen untuk belajar. Terkait dengan sarananya kami yang akan menyiapkan. Adapun untuk pembelajaran di sini Senin sampai Jumat jamnya jam 13 sampai jam 21 ataupun menyesuaikan. Nah, nanti harapannya adalah terkait materi di sini kami akan menyiapkan bahan ajarnya. Jadi di pembahasan yang berbeda nanti kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan diterima di di kelas itu kami akan minta nanti ada teman-teman yang apa namanya terjadwal supaya bisa bergabung kemudian on cam. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang off cam, kami juga tidak akan larang. Itu tadi yang disampaikan Bu Prof. Ya, tetap kami tidak akan saklek semua harus on cam itu tidak, tetapi ada mahasiswa tertentu dan itu kaitannya monggo nanti bisa dijadwalkan. Tetapi kami akan berharap supaya Bapak Ibu semua komitmennya adalah tiap hari itu belajar ya tentang kaitannya dengan materinya bagaimana Pak kalau misalnya saya bisanya malam kami akan bantu nanti juga dengan ada rekaman seperti ini juga Bapak Ibu akan juga bisa mengikuti rekamannya nanti akan kami share kemudian juga Bapak Ibu akan kami berikan juga akses nanti untuk eh, learning management system namanya Healthy nah Bapak Ibu bisa belajar dari sana juga kemudian untuk kuliah di sini memang ada daring dan luring. Nah, daringnya di sini dari lokasi Bapak Ibu bisa dari tempat tinggal ataupun bisa juga dari tempat bekerja. Kemudian luring harapannya adalah bisa hadir di laboratorium jurusan kesehatan gigi. Nah, untuk proporsinya nanti adalah perkuliahan 85% daring dan 15% luring. Nah, luringnya itu ada di semester 1. Semester 1 ini ada praktikum mata kuliah pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, mata kuliah mata kuliah kegawat daruratan. Nah, ini ada praktek kurang lebih 1 sampai 2 minggu dan waktunya nanti kita akan sepakati kaitannya untuk pemadatannya bagaimana di yang akan datang ya artinya kami juga tidak akan saklek ini kalau perhitungan apa namanya secara teoritis kemudian yang normal gitu loh maksimalnya sampai waktunya 2 minggu tetapi kalau nanti kaitannya ada pemadatan dengan ada pengayaan nah itu akan kami komunikasikan selanjutnya yang jelas, dir yang 15% itu di semester 1 satu kali, kemudian di semester 2 nanti ada pilihan apakah nanti pada saat seminar hasil atau pada saat ujian OSCE. Nah itu 1 minggu ini juga bukan berarti full, tetapi bisa nanti terjadwal. Kemudian pada saat pengelepasan dan wisuda, nih harapannya bisa hadir ke Semarangnya kurang lebih 15% seperti itu. Jadi saya anggap setiap hadir itu 5%. Itu silakan nanti bisa kita diskusikan. Kemudian harapannya Bapak Ibu semua tadi komitmennya adalah komitmen untuk belajar. Nah, kaitannya belajar ini kami akan buatkan nanti kehadiran. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tiap hari itu juga harus mengisi daftar hadir. Seperti itu. Kemudian ada sistem pembelajaran juga ada yang PKL. Nah, PKL ini harapannya bisa nanti kembali ke tempat kerja atau menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dalam arti di sini memang pelaksananya adalah berkelompok. Harapannya 4 sampai 5 mahasiswa. Ini yang memang ideal ya. Jadi yang bisa berdekatan itu harapannya bisa eh, melaksanakan praktek kerja lapangan secara bersama dan nanti juga bisa kita diskusikan. Nah, untuk waktu penyelesaiannya, idealnya memang ini adalah 1 bulan. Nah, 2 bulan ini tergantung kalau misalnya ada waktu yang disepakati mungkin dalam 1 minggu hanya 3 hari, nah itu bisa molor, tetapi harapannya tidak seperti itulah harapannya. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan teknisnya. Kemudian untuk kalender akademik, ini kami masih menulis sementara karena memang perlu ada pengesahan
ya, pengesahan dari Bu Prof dan dari Direktur juga. Nah, harapannya saat ini sedang pendaftaran, jadi mulai Senin kemarin sudah kami sepakati pendaftaran sampai tanggal 6 Desember. Nah, ini ada di bagian akhir ya, maaf saya percepat bagian akhir. Jadi harapannya adalah eh, ini sudah mulai pendaftaran sampai 6 Desember. Kemudian nanti ada ujian CBT, ya, ujian CBT. Kemudian, oh ini pendaftarannya ada yang salah, nanti saya sesuaikan. Jadi sampai 6 Desember ini yang pendaftaran. Kemudian ada ujian CBT, rentangnya sampai 10 itu ada pengumuman. Kemudian ada uji kesehatan. Kemudian pengumuman uji kesehatan, kemudian registrasi. Nah, registrasinya harapannya di awal tahun. Kemudian untuk registrasi mahasiswa baru, setelah Bapak Ibu menyelesaikan pembiayaan, ini menyelesaikan juga nanti ada mulai setelah pembiayaan nanti sebenarnya ada lagi PKKMB, tetapi PKKMB nanti dibarengkan pada saat Bapak Ibu di semester 2. Jadi kalau yang ini kan pelaksanaan eh, semester 1 digenap. Jadi bahasanya agak sulit ini. Semester 1 digenap. Tetapi Bapak Ibu nanti yang PKKMB-nya di semester 2 diganjil. Jadi bersama dengan mahasiswa yang lain. Memang kemarin teknisnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu terkait tadi untuk tahapannya. Kemudian ini kalender akademik sudah kami susun sebagai gambaran. Nanti Bapak Ibu juga akan menerima file ini di WA Group, akan kami share juga. Kemudian eh, harapannya di pertengahan pertengahan Juli ini juga sudah menyelesaikan pembelajaran di semester 1 sehingga nanti di semester eh, akhir Juli atau di awal Agustus sudah di semester genap sehingga targetnya Bapak Ibu sekalian bisa selesai di akhir Desember 2025 dan wisudanya tetap di Maret 2026 karena memang harus kami adanya wisuda itu setahun 2 kali jadi ada di Maret dengan di bulan sekitar bulan Agustus. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu di akhir Desember. Kalau ada akhir Desember itu agak mepet sekali. Dan pengalaman yang lalu untuk yang OSCE kami agak kesulitan terkait juga dengan pelaksanaan di apa akhir tahun. Jadi terlalu mepet. Jadi perhitungan kami nanti di Januari. Kemudian ini ada untuk jadwal kuliah sementara kami lampirkan, silakan nanti bisa dilihat tentunya. Dan ini kaitannya waktu nanti memang masih tentatif ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi masih yang realnya belum saya sharekan. Tapi ini sekedar gambarannya. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian adalah nanti bisa mengikuti pembelajaran setiap hari sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ini juga kami belum menyesuaikan terkait dengan nanti libur nasional. Kemudian juga PKL juga nanti bisa terjadwal juga. Kemudian presentasi skripsi juga masih terjadwal artinya bisa tentatif. Kemudian juga kaitannya dengan OC maupun Ukomnas. Bapak Ibu meskipun dulu juga sudah Ukomnas, tetapi karena harus meningkat jenjang ke yang jenjang STR juga harus ikut Ukomnas yang jenjang STR juga. Kemudian untuk biaya pendidikan, nanti detailnya dari Pak Sekretaris Jurusan ada pembiayaan pengenalan program studi, iuran kemahasiswaan maupun kaitannya dengan pengayaan ini sudah terinclude jadi satu. Kemudian jas alma mater dan topi. Nah ini hanya sekali dan untuk UKT ini memang secara resmi Bapak Ibu juga nanti bisa lihat ini di websitenya Poltekkes untuk UKT yang RPL itu adalah 9 juta. Kemudian untuk yang seragam harian, di sini memang harapannya ada ketentuan tetapi dibuat sendiri. Artinya yang untuk RPL meskipun yang reguler memang harapannya sama perkuliahan itu untuk kuliah kalau datang ke kampus itu bisa atas putih, bawahan gelap dan ke klinik pakai baju klinik putih-putih itu secara mandiri. Kemudian untuk KTM memang kami siapkan file tidak berupa fisiknya karena memang ada pembiayaan khusus dan kalau mau dicetak kami persilahkan tapi filenya kami siapkan. Kemudian untuk pengelolaan pendidikan, nah ini disepakati, mohon maaf, oh ini belum diedit nih.
PT GMI yang Jawa Tengah ya. Nah, untuk kaitannya besarannya nanti dari Pak Sekretaris Jurusan. Ini tadi tahapan yang pendaftaran sudah saya sampaikan. Kemudian untuk cara pendaftaran nanti secara daring dan untuk memudahkan, insya Allah pada tanggal 25 eh, November jamnya saya minta memang jam 2 nanti untuk link Zoom-nya akan kami siapkan. Ini akan ada penjelasan atau technical meeting dari eh, tim eh, administrasi akademik. Nah, itu nanti ada akan penjelasan. Kemudian kalau sudah nanti dilengkapi untuk pemberkasannya. Dan untuk pengumuman ujian tulisnya juga akan kami umumkan kemudian. Tuh, jadi harapannya Bapak Ibu, saya ulangi lagi untuk yang nomor satu ini insya Allah tanggal 25 dan 25 juga Bapak Ibu jangan apa namanya jangan sampai lalai seperti hari ini harus tetap bergabung dan nanti juga jangan kaget kalau ada mahasiswa juga yang dari DKI Jakarta karena rencana nanti akan dilaksanakan juga yang program RPL ini selain dengan yang Jawa Tengah ada juga dengan yang Jakarta. Kemudian untuk sosialisasi harapannya nanti selain hari ini mungkin ada yang waktu yang berbeda juga nanti kami ini apa namanya kami siapkan linknya. Kemudian untuk persyaratan ini yang harus disiapkan. Jadi ada nomor induk pendudukan ini dari KTP karena untuk pendaftaran itu memang menggunakan akunnya dari nomor induk kependudukan. Kemudian fotokopi ijazah, transkrip ini juga disiapkan tentunya. Berupa file juga tidak apa-apa. Semua kemudian surat keterangan sehat dari dokter, surat izin atasan langsung bagi yang sudah bekerja. Jadi minimal sekarang lisan dulu. Nah, ini sambil berproses silakan nanti di apa namanya disusulkan tidak apa-apa. Kemudian ini kaitannya dengan untuk kelengkapan kalau yang CPNS, kemudian juga surat izin nanti juga ini semua ada form yang akan disiapkan juga. Kemudian kesanggupan menanggung biaya ini juga ada. Kemudian pernyataan mentaati peraturan yang berlaku ini juga sudah akan kami siapkan. Kemudian foto. Nah, ini yang utamanya foto background merah 4x6 yang harus disiapkan. Nanti untuk resolusinya kalau 4x6 berapa coba nanti akan saya carikan untuk memudahkan. Kemudian biaya pendaftaran 500.000. Nah, ini memang sudah secara resmi. Untuk seleksi tadi seperti yang saya sampaikan ada seleksi tulis, kemudian untuk tes kesehatan nanti tidak perlu datang, tetapi ada form yang diisi. Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan Fasiankes yang eh, saat ini bekerja memungkinkan, ataupun kalau misalnya dari sisi yang terdekat minimal artinya puskesmas. Kalau misalnya bisa rumah sakit akan lebih baik lagi. Mungkin demikian terkait dengan proses dari sisi akademik. Silakan nanti kalau dari kita ada diskusi dan untuk yang berikutnya terkait dengan keuangan, Pak Sejur, apakah bisa langsung Pak Prasko? Pak Prasko, Pak Sejur, Pak Prasko, silakan Pak. Halo, iya Pak Sulur. J. Tadi Pak saya di mute. Oh tadi, G, mohon Hmm, maaf. iya. G, monggo. Iya, baik, terima kasih Pak Sulur. Terima kasih yang kami hormati Ketua Jurusan, Bu Prof. Terima kasih sore-sore sudah bisa join. Kemudian Pak Didi, ada Mbak Lewi, kemudian Pak Sulur dan teman-teman semuanya. Mohon izin ya, off cam ya. Hmm. Pak Sulur, untuk pertanyaan di chat room nanti dijawab setelah keuangan ini ya, sekalian J, ya. J, nanti Nggih, setelah nggih, suwun. Ya, setelah nanti kita keuangan. jawab semua, Prof. Ya, baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, calon mahasiswa yang kami hormati, ini yang termasuk yang paling penting untuk disiapkan Bapak Ibu sekalian terkait nanti akan masuk sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang Pak perlu Sekjur, diketahui, mohon maaf Pak Sekjur, mungkin ya, previewnya ditambah Pak.
biar kelihatan jelas. Previewnya, J. Ya, J. ya, Bapak Tolong. Ibu, yang perlu diketahui bahwasanya kelas alih jenjang ini untuk Poltekkes Kemenkes Semarang sudah menyelenggarakan terkhusus untuk kelas kerjasama ada 2 kelas. Yang pertama adalah angkatan pertama, kelas Jateng A dan B, kemudian kelas Kupang. Untuk periode yang kedua ini akan kita selenggarakan kelas Jateng juga meneruskan sebagai kelas angkatan kedua, kemudian kelas Jakarta. Saya kira nanti malam kita juga akan sosialisasi untuk kelas Jakarta. Yang perlu dipahami yang pertama bahwasanya nanti ketika kuliah di Poltekkes Kemenkes Semarang, Bapak Ibu semuanya wajib untuk membayar yang namanya UKT atau uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal ini untuk Poltekkes Kemenkes Semarang sebesar kurang lebih 9 juta. Bisa ditawar enggak? Enggak. Ya 9 juta itu karena memang peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pola tarif, terkait dengan UKT, terkhusus untuk kelas alih jenjang sebesar 9 juta. Kemudian di semester 1 itu ada beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh teman-teman calon mahasiswa. Ini terkhusus untuk semester 1 atau mahasiswa baru, yaitu misalnya nanti ada jas alma mater, ya, terus kemudian iuran organisasi mahasiswa dan lain sebagainya yang kurang lebih besarannya adalah 935. Kurang lebih ya, ini estimasi kurang lebihnya. Nah, ini biaya 9.900.000 ini nanti dibayarkan oleh Bapak Ibu ketika masa registrasi di semester pertama atau awal masuk. Ya, awal masuk. Entah itu nanti Desember masa registrasi atau Januari. Untuk UKT perlu Bapak Ibu ketahui pembayaran itu ada yang namanya masa registrasi. Masa registrasi sehingga pembiayaan ini sedapat mungkin harus ada di masa tenggat registrasi tersebut yang sudah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes. Misalnya registrasi di Januari misal tanggal 1 sampai 10 ya di antara itu melakukan registrasi. Karena kalau tidak melakukan registrasi atau pembayaran, bisa saja nanti status Bapak Ibu bisa berubah, mungkin tidak aktif dan sebagainya. Sehingga untuk pembayaran kelas alih jenjang, mohon ya untuk bisa tertib sesuai dengan kalender registrasi. Ini yang perlu di ibarat kata itu di Menke itu yang 9 juta ini. Baik untuk semester 1 dan semester 2. Semester 2 berapa besarannya? Semester 2 ada 9 juta, yang 900-nya lepas. Ini dibayarkan untuk semester 1. Jadi persiapan untuk UKT yang dibayarkan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang kurang lebih ada di angka 19 jutaan. Ya, ini khusus untuk uang kuliah tunggal. Nah, Bapak Ibu, karena ini statusnya adalah status yang khusus, ya perlu beberapa hal yang harus kita kondisikan. Ya, kita kondisikan. Kalau Bapak Ibu hanya ingin membayar ini saja untuk 2 semester, maka Bapak Ibu dengan senang hati ya kami terima untuk di kelas alih jenjang reguler. Konsekuensinya adalah melakukan kegiatan-kegiatan PBM ya secara full day ada di kampus. Sehingga di luar ini tidak ada sama sekali biaya yang Bapak Ibu tanggung. Ya, itu untuk kelas alih jenjang reguler. Nah, karena kita kelas alih jenjang khusus, maka perlu ada pengkondisian. Ini tidak perlu diperdebatkan. Ya, Bapak Ibu tidak perlu diperdebatkan. Kami hanya menyodorkan
ya, kalau memang mau kuliah kelas alih jenjang dengan berbagai kemudahan-kemudahan tadi, misalnya kuliah secara daring, bisa dilakukan di tempat kerja, maka beban ini yang ditanggung. Kalau tidak mau, ya harus masuk di kelas reguler. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian di belakang hari tidak boleh lagi ada sesuatu yang mengganggu PBM, apalagi untuk urusan-urusan teknis. Ya, perlu dipahami. Dan ini tolong disampaikan kepada teman-teman yang belum hadir, yang mungkin belum tahu. Tolong dipahamkan, kami dibantu untuk dipahamkan karena tentu saja karena kehadiran ini tidak 100% mungkin saja ada teman-teman yang kurang memahami. Baik, memasuki untuk pengkondisian biaya teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kami estimasi tadi kalau di grup ada kurang lebih sekitar 75, tidak mungkin kan satu kelas. Kalau 50 ini bisa sebetulnya satu kelas. Ya, karena ini lebih, ya kami berharap ini bisa diterima semua. Tetapi nanti masuk menjadi 2 kelas. Kalau bisa ya 40 kalau bisa. Tetapi kalau nggak bisa ya kita maksimalkan mungkin 35 atau 37 monggo saja ya. Nah, apa yang dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian adalah ada di sini. Ya, anggaran yang tertuang di dalam sini karena ada beberapa anggaran yang memang tidak di-cover oleh uang kuliah tunggal atau UKT. Uang UKT ini juga nanti akan diberikan juga untuk alokasi kegiatan Bapak Ibu. Contoh, kegiatan PKL di semester 2 nanti pembiayaan akan diberikan dari UKT, bahan akan diberikan dari UKT, ya, dan beberapa hal. Tetapi ada hal-hal lain yang memang tidak bisa di-cover oleh UKT, sehingga ini dibebankan kepada kita semua, terkhusus kepada calon mahasiswa. Ini murah apa mahal? Murah. Saya sampaikan murah. Coba Bapak Ibu tanya kebidanan, ya, ronsen, keperawatan. Saya yakin mereka untuk biaya penyelenggaraan teknis ini bisa di atas 3,5. Ya, kami secara khusus mendapatkan mandat dari Buprop itu untuk semurah mungkin, ya, semurah mungkin. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, masalah yang terjadi di permasalahan di kemudian hari, mohon maaf kalau saya mungkin sedikit agak agak marah, ya, karena kita di sini memfasilitasi betul-betul memfasilitasi Bapak Ibu sekalian sesuai mandat yang terbaik, baik itu dari DPD maupun dari jurusan. Ya, sekali lagi, kalau memang tidak mau biaya ini maka bersekolahlah, berkuliahlah melalui jalur reguler. Ya. Kemudian eh, apa? Ini pembaginya, Bapak Ibu sekalian. Ini saya buat kelas A dan kelas B. Ini berandai-andai ya, berandai-andai. Kalau nanti misalnya bisa satu kelas 50, ada 2 kelas misalnya jumlah mahasiswa 100, ya pembaginya tentu saja akan lebih murah. Sebagai contoh dengan pembagi 40 mahasiswa, maka biaya. Nah, biaya yang ditanggung oleh Bapak Ibu kurang lebih setiap 1 semester akan menambah 1.900.000. Gunanya apa saja ada di sini, nanti saya jelaskan secara ringkas. Yang jadi pertanyaan, ya kadang-kadang karena kita tidak tahu ya nanti di depan, apakah ini boleh dicicil, apakah ada kompensasi, monggo. Ya, kalau setahu saya, kalau ini ya untuk biaya teknis ini biasanya akan rentang ya, misalnya dari masuk setelah 2 bulan misalnya harus lunas, ya harus lunas.
Ya enggak bisa dong, misalnya terus di akhir semester, dan nanti di perjalanan ada monet, nanti di perjalanan ada matrikulasi, nanti di perjalanan lah bayarnya apa, masa tidak ada reward begitu. Jadi mungkin ada keringanan dari Kaprodi atau Ketua DPD nanti terkait dengan pembayaran mungkin saja diestimasi 2 bulan pertama. Ya, hal-hal semacam ini tidak boleh menjadi tanda tanya bagaimana dan begitu. Ya, saya itu kuliah, bayar ini itu ya sudah saya bayar. Saya juga kuliah. Ya, sekali lagi tolong Bapak Ibu yang kritisnya kebablasan jangan terjadi. Ya, kritis tapi salah. Kita itu harus fokus. Bapak Ibu harus paham bahwasanya Poltekkes Kemenkes Semarang itu adalah Poltekkes terbaik di Indonesia. Satu-satunya. Bapak Ibu pengen UKT murah 5 juta, silakan ke Jambi. Ya, ini mohon disadari bahwasanya kita ini akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi kesehatan terbaik di Indonesia. Ya, ketetapannya seperti itu kita jalankan bersama-sama dengan baik, saling mendukung. Saya selalu menekankan jangan terjadi masalah di jalan. Yang terpenting adalah PBM lancar, deskripsi lancar, Hukomnas lulus semua, lancar wisuda. Masuk 80, keluar 80, jangan ada yang tercecer. Karena di MOU Bapak Ibu sekalian ada klausul ya menempuh pendidikan maksimal 4 semester. Kalau Bapak Ibu lewat dari itu sudah menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, harus di DO. Ya, tolong dipahami, tidak boleh ada masalah, tetapi kita bersama-sama untuk mensukseskan kelancaran daripada PBM itu yang paling penting. Ya, jadi Bapak Ibu itu fokus untuk belajar dengan kondisi pembiayaan bahwasanya UKT sebesar itu dan biaya untuk teknis sebesar ini. Nah, besarannya biaya berapa? Ya 9 juta untuk semester pertama lah taruhlah 9 ini taruh misalnya 10 juta gitu aja kita bulatkan ditambah 1,9. Nah, 1,9 berarti kurang lebih 11 juta 800. Murah kan? 11 juta. Anak kita masuk SD aja di Al-Azhar mungkin 15 juta. Ya, Ra? Nah, itu loh. Jadi ini mohon ya, tolong yang kritis-kritis overlap dan overdosis, tolong nanti jangan ada di kelas ini. Ya, jangan ada di kelas ini. Sehingga kami betul-betul ingin memperlancar, pengen membantu kita bersama-sama untuk mensukseskan kelas yang angkatan kedua. Nah, secara singkat, secara ringkas kami sampaikan apa yang tertuang di dalam sini, anggaran ini untuk apa? Misalnya pembimbing akademik. Ya, Bapak Ibu itu nanti akan mempunyai wali. Ya, mempunyai wali, nanti bisa dosen, nanti berapa orang, walinya siapa. Ini sebagai nanti adalah tempat ya untuk bisa untuk menaungi Bapak Ibu sekalian dalam proses BBM. Ketiga. Nah, dalam pembimbingan ini selama 2 semester ya kita cobalah memberikan reward fee karena ini bisa saja di luar jam kerja, di luar tupoksi harian. Ini sehingga kita bisa memberikan fee ya. Ya hanya seperti ini biayanya tidak mahal-mahal. Misal 60.000. Ya, kemudian ada honor pembimbing skripsi. Ya, honor pembimbing pendamping, ujian dan sebagainya. Sama, dosen itu kalau di kelas reguler itu tidak diberikan honor terkait dengan ujian ini sama sekali. Makanya kami akan ikhlas tidak dibayar sebetulnya, tetapi karena ini bisa saja nanti ujiannya di malam, ya kapan saja dan sebagainya, kan perlu ribet. Ya kita cobalah untuk bisa mengerti hal-hal semacam ini. Ya, ini terus terang, jujur-jujuran ya apa yang saya sampaikan. Kami sekali lagi Universitas Negeri tidak memungut sebetulnya, tetapi ya syaratnya tadi Bapak Ibu daftar di kelas reguler. Kami lebih mudah, lebih enak, tidak mumet-mumet
mengurusi, tidak monef dan lain sebagainya terkait dengan hal ini. Tetapi ya karena ini menjadi sesuatu yang menurut saya peluang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa meningkatkan pendidikan, alangkah baiknya apabila ini bisa ditangkap. Jawa Tengah sudah terkenal selain Poltekkes Semarang adalah Poltekkes terbaik, juga anggota DPD kita yang paling banyak yang sudah sarjana. Kemudian Kupang, ya Jakarta saja cuma 1%, ya dari 1000-an. Nah ini kan luar biasa. Kemudian ada PBM, ya PBM ini juga kami satu gelondong begitu dosen mengajar sampai kelenger misalnya, ya sudah terima saja 300.000 untuk mengganti pulsa. Ya, kalau dosen beneran ya kita hitung, ya. Tapi ini sekali lagi hanya untuk reward, ya, dan kelancaran-kelancaran yang tidak di-cover oleh UKT. Ya. Kemudian pengelolaan, ya, pengelolaan. Sudahlah Bapak Ibu kan juga menjadi bagian dari birokrasi, struktural, instansi, dan lain sebagainya. Pengurusan ini ya sudah pasti ada ribet, ya kan? Ya, Pak Sulur itu setiap hari nggak bisa tidur gara-gara mikir, lah untuk beli Panadol, untuk beli Bodrek itu kan dari sini. Ya, apa dikira Kaprodi itu enak ya? Kaprodi itu, nah, ini masih bisa ketawa itu ya, pura-pura itu. Saya jure, biasa jure. Sekjurnya inilah ini udah mukanya agak merah, jadi ini saya tutup ketok jeleknya. Ya begitu ya Bapak Ibu, tolong ini tidak menjadi masalah, tapi wujud keterbukaan dari kami. Ya, kami ikhlas. Juga begitu, jatuh bangunnya Pak Didi pagi-pagi udah, Pak bisa telepon enggak kita bahas untuk peningkatan. Nah, yang harusnya Pak Didi itu ngopi, enak-enakan di kampus, harus ngurusi Bapak Ibu. Mbak Lewi itu apalagi siang malam, WA terus bosen-bosen. Nah, itu, lah ini perlu ada ribet-ribet. Nah, ini kerjasama sudah barang tentu saling menguntungkan. Dia menguntungkan kepada Bapak Ibu sekalian, juga menguntungkan instansi penyelenggara, baik itu Poltekkes, Kemenkes Semarang secara struktural, maka kita akan memberikan fee mulai dari direktur sampai ke laboran. Ya, karena bisa saja nanti Bapak Ibu juga akan satu kali lah paling tidak untuk bisa datang ke kampus untuk praktikum dan sebagainya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ada monitoring evaluasi. Kami selalu menjaga mutu. Ya, nanti di semester pertama kami akan datang untuk melakukan evaluasi. Ya, kan tidak mungkin kami datang terus jalan kaki, ya tidak mungkin. Ya, perlu transport, makanya tertuang di sini. Ya, terus kemudian hal yang lainnya kemarin Bu Prof mengamanatkan misalnya nanti ada sesuatu yang bisa diambilkan untuk diberikan misalnya untuk konsumsi dan sebagainya untuk memperingan ya ini tidak Bapak Ibu jangan salah kaprah ya nanti dosen datang terus dikasih makan enak-enak enggak dikasih makan juga enggak apa-apa ya ya begitu tetapi kita mencoba untuk ini lebih 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 bagus ya nanti ke depannya lebih berjalan dengan lancar dengan dukungan biaya-biaya ini kemudian biaya yang lainnya rapat PBM kami mengundang dosen untuk PBM masa yang enggak ada misalnya teh ya dan sebagainya ini menjadi karena bisa saja ini akan diselenggarakan di luar jam kerja ya. Terus kemudian Bapak Ibu memiliki kewajiban yang harus lulus yaitu OSC ya. Mau tidak mau Bapak Ibu tidak bisa melayu, tidak bisa melarikan diri dari yang namanya OSC harus mengikuti. Nah, OSC ini nanti ya akan kita lihat. Tetapi secara sekilas kemarin kami sudah mengadvokasi kepada pihak yang terkait, ternyata tidak ada dukungan biaya untuk OSC. Maka untuk sewa tempat, untuk akomodasi, penguji, dan lain sebagainya, kami adakan itu. Tidak mahal. Ini hampir semuanya hanya untuk
apa namanya ribet saja kecil ya untuk dosen. Kemudian ya, nah sini ada sewa ruang. Ini yang banyak dipertanyakan. Kalau kemarin memang ini kita alokasikan untuk matrikulasi, ya matrikulasi. Lah ini matrikulasi juga tidak ada. Ini memang istilahnya sewa ruang, ya. Ya. Ini Bapak Ibu terus bisa menarik, ya jangan ini nanti tak ganti matrikulasi. Ya. Tapi kemarin, 10 mata kuliah, Pak. ya, nanti kita bagi ini, Prof. Nah, nanti Ya, kita ambilkan juga dari mana begitu, karena nanti ketika ini dinaikkan akan menjadi beban. Jadi mungkin saja misalnya honor pengelola kita turunkan ya, masuk di ya. matrikulasi. Jadi modelnya seperti itu ya Ya, teman-teman boleh. ya. Ya, ini harusnya 10 mata kuliah loh, bayangin. Kalau ini tak kasih 10, ya kan ketemunya 5 juta. Tapi kasih kita coba 3. Ya, makanya ketika ada masalah-masalah di belakang itu saya tuh gondoknya enggak karuan. Udah dibela-belain tapi masih ada masalah ya. Nah, ini kemudian ini untuk pembiayaan sekali lagi ini dibuatkan. Nah, ini dari DPD 1.975 Bapak Ibu dapat diskon Rp375. Jadi ini 1.900 ya 1.900.000. Nah, nanti saya harapkan pada DPD, Kaprodi mungkin bisa memberikan paling tidak kemudahan lah ya untuk pembayaran ini, misalnya diberi jangka tempo 2 bulan setelah masuk atau 3 bulan, monggo ini kami serahkan sepenuhnya kepada DPD maupun kepada Prodi. Ya, Bapak Ibu, saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tolong kita mengawal bersama-sama untuk kelancaran PBM. Ini yang paling penting, hal-hal semacam ini tidak boleh menjadi masalah. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sekjur atas penjelasan terkait dengan keuangan. Untuk berikutnya, untuk sesi diskusi tanya jawab kami persilahkan, sudah saya unmute. Nah, dan di sini juga masih ada Pak Didi, alhamdulillah Bu Prof juga masih. Baik, saya akan mungkin menjawab dulu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di room. Mas ya, cerita Mas. Oke.